Wah, 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 salve, saudara-saudari terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Selasa 29 Oktober 2024. Mari kita bersama mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan mari kita bersama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki semua ciptaanmu mengalami keselamatan sejati. Semoga kami senantiasa tekun berharap menantikan saat kebenaran, keadilan, dan kedamaian dinyatakan sepenuhnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama menyiapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini ialah tentang kerajaan Allah dan transformasi hidup. Saudara-saudari dalam Kristus, dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, Yesus memberikan 2 perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan itu ialah tentang biji sesawi dan ragi. Kedua perumpamaan ini mau menggambarkan bagaimana sesuatu yang kecil dapat membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik, ada 4 hal yang dapat kita renungkan melalui bacaan hari ini. Yang pertama, biji sesawi memperlihatkan kekuatan dari yang kecil. Yesus dalam Injil membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi yang kecil, tetapi ketika ditanam, ia tumbuh menjadi pohon yang besar. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tampaknya kecil dan tidak berarti dapat menjadi alat untuk perubahan yang besar. Dalam konteks kita hari ini, mungkin kita merasa kecil dan tidak berdaya dalam menghadapi tantangan dunia saat ini. Namun, seperti biji sesawi, setiap tindakan baik, setiap kata penyemangat, dan setiap perbuatan kasih memiliki potensi untuk membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ragi dalam tepung adalah transformasi yang tak terlihat. Perumpamaan tentang ragi menunjukkan bahwa meskipun tidak terlihat, ragi dapat mengubah seluruh adonan. Ini menggambarkan bagaimana iman kita, meskipun kadang tampak tidak signifikan, dapat membawa transformasi yang mendalam. Di tengah dunia yang seringkali membuat kita terjebak dalam kekhawatiran, iman kita bisa menjadi ragi yang mengubah pola pikir dan perilaku setiap kita. Apakah kita sudah membiarkan iman kita bekerja di dalam diri kita dan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita? Yang ketiga, tindakan nyata di tengah realitas kehidupan. Saat ini
dalam masyarakat yang seringkali menghadapi krisis, baik itu terkait kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual. Kita semua dipanggil untuk menjadi agen-agen perubahan. Biji sesawi dan ragi mengingatkan kita bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Setiap kita dapat memulai dengan tindakan-tindakan kecil, seperti membantu tetangga, berbagi kasih kepada yang membutuhkan, atau menyebarkan kebaikan di media sosial. Kita harus berani percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan setiap kita meskipun kita merasa kecil. Yang keempat, kerajaan Allah terlaksana melalui tindakan. Kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar konsep, itu adalah realitas yang kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan, kebaikan, membagi sukacita, kita menjadi saksi bagi orang lain. Ketika kita memilih untuk mencintai, mengampuni, dan melayani, kita mengundang kerajaan Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dalam konteks saat ini, kita harus menjadikan diri kita sebagai ragi yang menyebarkan kasih Kristus dalam setiap relasi setiap kita. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, marilah kita bersama berkomitmen untuk menjadi biji sesawi dan ragi dalam kehidupan kita. Dalam kesederhanaan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang besar. Dengan berdoa dan bertindak, kita dapat mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah dunia ini. Semoga kita semua selalu ingat bahwa setiap langkah kecil kita dapat membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, berkat kemurahan-Mu, semoga kami mampu tumbuh dan berkembang dalam bela rasa, mewujudkan damai, sampai kami boleh bersatu dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama memohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati segala rencana dan kegiatan kita dengan berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah kita diutus. Amin.